Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Pauji. Saya dari mahasiswa Sistem Informasi Universitas Cipasung, nomor NIM 202302011011. Di sini saya akan membahas tentang tiga perbedaan sistem operasi, yaitu sistem operasi Windows, Linux, dan Android. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat. Tiga sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah Windows, Linux, dan Android, masing-masing dengan karakteristik kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Presentasi ini akan membahas secara mendalam ketiga sistem operasi tersebut, termasuk tujuan penggunaan, jenis perangkat yang didukung, kelebihan dan kekurangan, serta jenis antarmuka pengguna yang digunakan. Yang ke satu yaitu Windows. Windows mengenal dan tujuan penggunaan. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, populer digunakan di berbagai jenis perangkat komputer seperti PC, laptop, dan tablet. Windows menyediakan antarmuka grafis (GUI) yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui ikon, menu, dan jendela. Mengoperasikan komputer, mengontrol program-program yang ada di komputer seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem lainnya. Yang kedua, menjalankan berbagai aplikasi dan perangkat lunak seperti pengolahan kata, pengolahan data, dan game. Tiga, mengakses internet, mengakses web, jaringan lokal, dan berbagai sumber daya antar perangkat. Yang keempat, melindungi pengguna, melindungi dari ancaman eksternal dengan fitur bawaan seperti Windows Defender dan Firewall. Yang Windows, perangkat yang didukung dan antarmuka. Windows dirancang untuk mendukung berbagai jenis perangkat, mulai dari komputer pribadi hingga perangkat tertanam. Sistem operasi ini menggunakan Graphical User Interface atau GUI sebagai antarmuka utamanya yang memudahkan interaksi pengguna dengan komputer. Perangkat yang didukung yaitu komputer pribadi, tablet, perangkat tertanam, perangkat internet. Kedua itu antarmuka pengguna. GUI sebagai antarmuka utama berinteraksi langsung dengan pengguna, menampilkan objek dan informasi perangkat, desain ubin tanpa menu tumpang tindih, efisien kerja, menjalankan beberapa aplikasi bersama, mengelola sumber daya komputer, mengatur CPU, RAM, dan hard disk. Windows, kelebihan dan kekurangannya. Sebagai sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia, Windows memiliki kelebihan yang membuatnya populer. Namun, sistem operasi ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Yang ke satu yaitu kelebihan daripada Windows. Yang ke satu itu antarmuka grafis yang intuitif. Yang kedua, kompatibilitas yang luas dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Tiga, fitur multimedia yang kaya seperti Windows Media Player. Yang keempat yaitu keamanan yang diprioritaskan dengan fitur perlindungan seperti firewall dan antivirus. Kekurangan dari Windows yaitu sering terjadi kendala pada aplikasi untuk Windows versi baru. Kedua, sering terjadi kendala pada performa. Ketiga, banyak ancaman virus. Keempat, keamanan yang mudah diretas. Yang kelima, sebagian besar software berbayar. Yang selanjutnya, persyaratan sistem yang ketat. Yang selanjutnya, beberapa fitur Windows sebelumnya dihapus. Yang terakhir yaitu masalah kompatibilitas di awal. Yang kedua dari sistem operasi yaitu sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka, didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL. Linux memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. OS Linux terdiri dari kernel Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds dan berbagai perangkat lunak yang dikembangkan oleh komunitas open source. Yang ke satu yaitu sistem operasi server. Digunakan secara luas sebagai sistem operasi server karena keandalannya dan kemampuannya untuk mengolah sumber daya jaringan dan server dengan baik.
Yang kedua, sistem operasi desktop. Dapat digunakan sebagai sistem operasi desktop dengan berbagai varian seperti Ubuntu, Mint untuk mengolahan dokumen, menjelajah web, atau editing video. Mengembangkan perangkat lunak. Itu menyediakan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang handal dan mudah digunakan untuk mengakses kode, sumber, dan mengembangkan aplikasi. Perangkat embedded sering digunakan sebagai sistem operasi untuk perangkat embedded seperti router, televisi pintar, dan perangkat internet optik atau IoT. Kelebihan dan kekurangan Linux. Linux memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum digunakan. Sebagai sistem operasi open source, Linux menawarkan fleksibilitas dan kebebasan yang tidak dimiliki oleh sistem operasi lain, namun juga memiliki beberapa tantangan dalam penggunaannya. Kelebihannya itu sumber terbuka, dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan. Kekurangannya yaitu dukungan aplikasi, masalah driver, muka kurang intuitif, kurangnya dukungan vendor dan standar yang berbeda antar distro. Gratis, tersedia secara gratis tanpa biaya lisensi seperti pada OS Windows. Stabilitas, sangat stabil dengan kemampuan berjalan tanpa gangguan selama berminggu-minggu tanpa robot. Keamanan, aman dan tahan terhadap serangan virus dan malware dengan pengaturan keamanan yang ketat. Jenis antarmuka pengguna. Linux menawarkan fleksibilitas dalam hal antarmuka pengguna dengan dua jenis utama, Graphic User Interface GUI dan Command Line atau CLI. Kedua jenis antarmuka ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang sama, memberikan pengguna pilihan sesuai dengan kebutuhan dan referensi mereka. GUI yaitu kemungkinan pengguna berinteraksi dengan sistem secara visual dan intuitif, dibangun di atas implementasi sistem X Windows. Beberapa antarmuka pengguna grafis Linux yang populer adalah KDE, GNOME, FCE, LXDE, dan Mate. Command Line atau Interface CLI. Linux dapat digunakan sepenuhnya melalui antarmuka baris perintah seperti dimasukkan sebagai teks, misalnya chat story.txt. Shell adalah program yang menjembatani pengguna dengan sistem operasi dengan berbagai jenis seperti Bourne Shell, SH, C Shell, CSH, dan Bourne again itu bas. Android, pengenalan dan penggunaan. Android adalah sistem operasi yang digunakan untuk perangkat bergerak seperti ponsel pintar dan tablet. Dikembangkan oleh Google dengan basis kernel Linux, Android telah menjadi sistem operasi mobile paling populer di dunia. Tujuan penggunaan Android adalah untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat, mengakses layanan, dan menjalankan aplikasi. Android dapat digunakan pada berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, smartwatch, komputer, kamera, dan pemutar media. Fleksibilitas ini memungkinkan Android menjadi sistem operasi yang sangat adaptif untuk berbagai kebutuhan penggunanya. Jenis antarmuka pengguna pada Android. Pada Android meliputi antarmuka grafis dialog, notifikasi, dan menu. Android juga menggunakan komponen material desain yang terdiri dari berbagai kategori seperti action, communication, navigation, selection, dan text input. Beberapa contoh diantaranya yaitu Google Pixel, Samsung One, MIUI, ColorOS, Oxygen OS. Berbagai jenis UI Android ini menunjukkan fleksibilitas sistem operasi dalam beradaptasi dengan preferensi pengguna dan kebutuhan produsen perangkat. Masing-masing UI memiliki keunikan dalam hal desain, fitur, dan pengalaman pengguna, tetap mempertahankan fungsionalitas inti Android. Dari ketiga sistem operasi tersebut, saya memilih yaitu sistem operasi Linux, karena Linux merupakan sistem operasi open source yang menjadi pilihan utama bagi para developer. Keunggulannya terletak pada dukungan terhadap berbagai bahasa pemrograman seperti C++, PHP,
Ruby, Python, Perl, dan Java, menjadikannya platform yang sangat fleksibel untuk pengembangan aplikasi. Sistem operasi ini dilengkapi dengan beragam software programan, mulai dari editor sederhana seperti Gedit hingga lingkungan mengembangkan integrasi seperti Eclipse. Salah satu fitur yang paling dihargai oleh para pengembang dan kemampuannya untuk dikustomisasi dan disesuaikan sepenuhnya sebagai kebutuhan spesifik pengguna. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.